Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir dari beberapa pakaian di lemari sebenarnya bisa jadi berapa banyak kombinasi yang berbeda? Misalnya, kamu punya 3 baju dan 2 celana, kelihatannya sedikit, tapi ternyata kombinasinya bisa lebih banyak dari yang kita kira. Nah, cara menghitung kemungkinan seperti itu dalam matematika disebut kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu peristiwa tanpa harus menulis satu persatu sebuah kemungkinan tersebut. Tujuannya supaya kita bisa menghitung secara cepat, sistematis, dan tentu saja praktis. Dalam kaidah pencacahan, ada beberapa konsep penting seperti aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal biar makin paham. Soal 1. Aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan jika suatu kegiatan terdiri dari beberapa tahap, dan setiap tahap memiliki beberapa pilihan. Rumus umumnya adalah banyak cara sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 dikali seterusnya. Artinya, kita cukup mengalihkan jumlah pilihan di setiap tahap untuk mendapatkan total kemungkinan. Berikut soalnya. Di sebuah sekolah tersedia 3 pilihan warna seragam, ada putih, biru, dan abu-abu. Lalu ada 2 pilihan sepatu, yaitu hitam dan putih. Pertanyaannya, berapa banyak kombinasi seragam dan sepatu yang bisa dipilih siswa? Karena setiap warna seragam bisa dipasangkan dengan setiap pilihan sepatu, maka kita gunakan aturan perkalian. Banyak kombinasi sama dengan jumlah warna seragam dikali jumlah pilihan sepatu. Sama dengan 3 dikali 2, hasilnya sama dengan 6. Jadi, ada 6 kombinasi seragam dan sepatu yang bisa dipilih. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu permutasi atau urutan berpengaruh. Permutasi digunakan jika urutan berpengaruh, artinya posisi atau susunan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maksudnya itu, susunan AB itu tidak sama dengan susunan BA. Rumus permutasi adalah P buka kurung N dikali R tutup kurung sama dengan N faktorial atau N dikurang R faktorial, yang dimana N itu adalah jumlah seluruh objek, sedangkan R adalah jumlah objek yang disusun. Dan tanda seru itu disebut faktorial, yaitu perkalian berurutan dari suatu bilangan sampai bilangan ke-1. Jika semua objek disusun, maka rumusnya cukup N faktorial. Ada pula contoh soalnya, yaitu ada 4 siswa, Andi, Budi, Citra, dan Dion. Mereka akan duduk di 4 kursi yang berjajar. Berapa banyak cara mereka bisa duduk? Karena posisi duduk berbeda dan urutan mempengaruhi hasilnya, maka kita gunakan rumus permutasi. Caranya adalah jumlah cara sama dengan 4 faktorial. Berarti 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Kenapa bisa 24? Karena 4 dikali 3 itu adalah 12. 12 dikali 2 itu 24. 24 dikali 1 itu hasilnya tetap 24. Jadi ada 24 cara berbeda mereka bisa duduk. Soal 3. Kombinasi atau urutan tidak berpengaruh. Berbeda dengan permutasi, kombinasi digunakan jika urutan tidak berpengaruh. Artinya susunan AB sama dengan susunan BA. Rumus kombinasi adalah C N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial, di mana N adalah jumlah seluruh objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Rumus ini digunakan karena kita hanya memilih, bukan menyusun berdasarkan urutan. Berikut soalnya. Dari 5 siswa akan dipilih 2 siswa menjadi ketua dan wakil kelas. Berapa banyak cara memilih 2 siswa tersebut? Karena kita hanya memilih tanpa memperhatikan urutan, maka kita gunakan rumus kombinasi. C 5,2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 10. Jadi ada 10 cara memilih 2 siswa tersebut. Gimana? Sudah mulai paham kan perbedaan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi? Sekarang, coba kalian jawab ini ya.
Di sebuah restoran, tersedia 4 jenis minuman dan 3 jenis makanan. Berapa banyak kombinasi satu minuman dan satu makanan yang bisa dipilih pelanggan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar atau catat di buku masing-masing. Jadi, kaidah pencacahan membantu kita menghitung banyak kemungkinan dengan lebih cepat dan terstruktur. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Jangan lupa latihan lagi ya supaya makin terbiasa membedakan permutasi dan kombinasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.